Benteng ini berdiri hampir bersamaan dengan berdirinya Keraton Yogyakarta. Ratusan tahun benteng ini berdiri melewati berbagai masa, menjadi saksi berbagai peristiwa, berpindah tangan dari satu tuan ke tuan lainnya. Bagaimana kondisinya saat ini? Mari kunjungi bersama Senyum Indonesia. Yogyakarta pagi ini sangat cerah sekali setelah di hari kemerdekaan Republik Indonesia kemarin dirundung mendung dan hujan tipis yang menyejukkan hampir seluruh Yogyakarta. Dan pagi ini aku berada di Jalan Margo Utomo atau dahulu disebut sebagai Jalan Pangeran Mangkubumi. Suasana padat menjelang jam kerja dan sekolah bisa dilihat di sini. Pagi ini aku menuju ke sebuah tempat yang sangat terkenal di Yogyakarta. Terletak di Jalan Margo Mulyo atau lebih dikenal dengan nama Jalan Malioboro. Tempat tersebut menjadi tujuan wisata di Jalan Malioboro selain Pasar Beringharjo dan juga titik 0 km. Aku ingin segera menuju ke sana, tapi karena saat ini baru pukul 6.40 dan tempat itu baru dibuka sekitar pukul 8, maka aku putuskan untuk sejenak mencari makanan penggajal perut di pagi ini. Tetap ikuti perjalanannya. Dan setelah mengganjal perutku dengan soto panas yang sangat cocok di udara pagi yang agak dingin ini, aku pun tiba di Benteng Vredenburg. Tapi rasanya kali ini aku hanya ingin menyusuri bagian luar dari benteng ini, sambil mencari literasi mengenai sejarahnya dari masa ke masa. Mungkin di lain waktu aku akan mencari tahu dan melihat bagian-bagian dari Benteng Vredenburg sesuai fungsinya saat ini. Sebelumnya aku diingatkan oleh seorang kawan untuk berhati-hati jika mengunjungi benteng ini di malam hari. Ketika kutanya sebabnya, ternyata benteng tersebut memang tidak buka di malam hari. Dan di hari Senin pun benteng ini juga tutup. Aku pun mulai menyusuri benteng yang hingga saat ini masih sangat kokoh berdiri, dan bangunannya pun sangat mencolok berada di keramaian Jalan Malioboro. Berdirinya benteng Vredenburg ini sangat berkaitan erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang berhasil menyelesaikan perselisihan antara Susuhunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi yang kemudian dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I, merupakan hasil politik adu domba Belanda yang selalu ingin ikut campur terhadap urusan dalam negeri raja-raja Jawa kala itu. Melihat Keraton Yogyakarta yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I mengalami kemajuan sangat pesat, maka rasa khawatir dari pihak Belanda pun mulai muncul. Pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Alasannya adalah agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik alasan tersebut, maksud Belanda yang sesungguhnya adalah untuk memudahkan mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Letak benteng yang berada dalam jarak jangkau tembakan meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi sekaligus penyerangan dan blokade. Bisa diartikan bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu kebijakan Keraton Yogyakarta berpaling dan memusuhi pihak Belanda. Besarnya kekuatan yang tersembunyi di balik kontrak politik yang dilahirkan dalam setiap perjanjian dengan pihak Belanda seakan-akan menjadi kekuatan yang sulit dilawan oleh setiap pemimpin pribumi pada masa kolonial Belanda itu. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono I mengabulkan permohonan izin Belanda untuk membangun benteng. Sebelum dibangun benteng pada lokasinya yang sekarang,
Pada tahun 1760 atas permintaan Belanda, Sultan Hamengkubuwono pertama telah membangun sebuah benteng yang sangat sederhana berbentuk bujur sangkar. Di keempat sudutnya dibuat tempat penjagaan yang disebut sebagai seleka atau bastion. Lalu kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono keempat, sudut tersebut diberi nama Jaya Wisesa untuk menyebut sudut di barat laut, Jaya Puruso untuk menyebut sudut timur laut, Joyo Prakosaningprang untuk menyebut sudut barat daya, dan juga Joyo Prayitno untuk menyebut sudut tenggara. Menurut penuturan Nicholas Harting, bahwa benteng tersebut keadaannya masih sangat sederhana. Temboknya terbuat dari tanah yang diperkuat dengan tiang-tiang penyangga dari kayu pohon kelapa dan juga pohon aren. Bangunan di dalamnya terdiri dari bambu dan kayu dengan atap daun ilalang. Ketika kemudian Osenberg menggantikan kedudukan Nicholas Harting pada tahun 1765, diusulkan kepada Sultan agar benteng diperkuat menjadi bangunan yang lebih permanen agar lebih menjamin keamanan. Usul tersebut kembali dikabulkan. Selanjutnya pembangunan benteng dikerjakan di bawah pengawasan seorang Belanda ahli ilmu bangunan yang bernama Insinyur Frans Haak. Pada awal pembangunannya pada tahun 1760, status tanah merupakan milik kesultanan. Tetapi dalam penggunaannya dihibahkan kepada Belanda di bawah pengawasan Nicholas Harting, gubernur dari Direktur VOC Pantai Utara Jawa yang berlokasi di Semarang. Usul Gubernur Van Ossenburg, pengganti dari Nicholas Harting, agar bangunan benteng lebih disempurnakan dilaksanakan pada tahun 1767. Periode ini merupakan periode penyempurnaan benteng yang lebih terarah pada satu bentuk benteng pertahanan. Menurut rencana pembangunan benteng tersebut akan diselesaikan tahun itu juga. Tetapi kenyataannya proses pembangunan tersebut berjalan sangat lamban dan baru selesai di tahun 1787. Hal ini terjadi karena pada masa tersebut Sultan yang menyediakan bahan dan tenaga dalam pembangunan benteng sedang disibukkan dengan pembangunan Keraton Yogyakarta. Setelah selesai bangunan benteng yang telah disempurnakan, benteng tersebut diberi nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Kemudian bangkrutnya VOC di tahun 1799 menyebabkan penguasaan benteng diambil alih oleh Batavse Republik atau pemerintah Belanda, sehingga secara de facto menjadi milik pemerintah kerajaan Belanda. Kemudian benteng kembali diambil alih pengelolaannya oleh Koninkrijk Holland atau kerajaan Belanda. Secara yuridis formal, status tanah tetap milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, tetapi secara de facto menjadi milik pemerintah kerajaan Belanda di bawah Gubernur Herman Willem Daendels. Ketika Inggris berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 hingga 1816, untuk sementara benteng dikuasai oleh Inggris di bawah wakil gubernur Thomas Stamford Raffles. Namun dalam waktu singkat Belanda dapat mengambil alih kembali. Namun secara yuridis formal benteng tetap milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga merobohkan beberapa bangunan besar seperti gedung residen yang dibangun pada tahun 1824, Tugu Pal Putih, dan juga benteng Rustenburg serta bangunan-bangunan yang lain. Bangunan-bangunan tersebut segera dibangun kembali dan segera diadakan pembenahan di benteng Rustenburg pada beberapa bagian bangunan yang rusak. Setelah selesai, bangunan benteng yang semula bernama Rustenburg diganti menjadi Vredenburg, yang berarti benteng perdamaian. Nama ini diambil sebagai manifestasi hubungan antara Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pihak Belanda yang tidak saling menyerang di kala itu. Bentuk benteng tetap seperti semula seperti awal mulanya dibangun, yaitu berbentuk bujur sangkar. Pada keempat sudutnya dibangun ruang penjagaan yang disebut selaka atau bastion. Pintu gerbang benteng menghadap ke barat dengan dikelilingi oleh parit. Di dalamnya terdapat bangunan rumah perwira, asrama prajurit, gudang logistik, gudang mesiu, rumah sakit prajurit, dan juga rumah residensial. Benteng Vredenburg saat itu ditempati sekitar 500 orang prajurit termasuk para medis. Di samping itu, pada masa pemerintahan Hindia Belanda digunakan sebagai tempat perlindungan para residen yang sedang bertugas di Yogyakarta. Hal itu sangat dimungkinkan karena kantor residen yang berada berseberangan dengan letak benteng Vredenburg. Sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu, maka terjadi pula perubahan atas status kepemilikan dan fungsi bangunan benteng Vredenburg. Status tanah benteng tetap milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
tetapi secara de facto dipegang oleh pemerintah Belanda. Karena kuatnya pengaruh Belanda, maka pihak Kesultanan tidak dapat berbuat banyak dalam mengatasi masalah penguasaan atas benteng. Sampai akhirnya benteng kemudian dikuasai oleh bala tentara Jepang di tahun 1942. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang dengan perjanjian Kelijati di bulan Maret 1942 yang ditandatangani di Jawa Barat. Penguasaan Jepang atas benteng Vredenburg berlangsung dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, ketika proklamasi telah berkumandang dan bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Jepang mulai dinasionalisasi. Dan di masa agresi militer, Belanda sempat kembali menguasai benteng ini, namun kemudian berhasil diusir kembali. Setelah masa tersebut, benteng Vredenburg pernah menjadi markas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan sempat pula digunakan menjadi tempat penahanan bagi para tahanan politik di sekitar tahun 1965. Begitulah rentang masa yang harus dilalui oleh benteng Vredenburg, dan semuanya tersimpan rapi di sini, di tepi ramainya Malioboro.